dalam Tuhan. Selamat datang, selamat beribadah pada malam ini. Sebelum kita mulai ibadah kita akan satukan hati kita, saudara. Kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan Tuhan. Jangan sampai begini Tuhan, Engkau boleh berikan anugerah-Mu Tuhan, kasih karunia-Mu Tuhan kepada kami, sehingga saat ini kami berhimpun bersekutu di rumah-Mu Tuhan. Tuhan rindu menyembah Kau Tuhan, menaikkan pujian kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami di rumah hari ini Tuhan, Engkau beracara pada kami semua Tuhan. Biarlah Roh Kudus mengurapi kami semua Tuhan. Para pelayan Tuhan, biar Kau jamah layakkan kami Tuhan, sehingga kami boleh berikan terbaik bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau yang akan membawa mereka Tuhan, sehingga mereka datang sampai tempat ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dari awal pertengahan akhirnya Tuhan, Kamu serahkan berkuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah mengucap syukur, haleluya, amin. Saudara-saudara, kita akan ada satu pujian karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya Ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu.
Juli, dimana tidak terasa sudah setengah tahun. Ya, saya yakin percaya kita semua malam hari ini senantiasa diberikan kelimpahan di dalam segala hal, saudara. Sukacita, damai sejahtera. Ya, oleh karena itu saya undang kita semua menjadi saudara. Ya, barangkali di hari-hari ini kita merasa 3L ya, letih, lemah, lesu. Makanya kita akan bangkit, ya, bukan bangkit dengan angkat satu hujan ini. kita teringat akan perkataan Daud, saudara, bahwa Tuhan adalah gunung batuku. Ya, luar biasa ketika Daud mengalami banyak permasalahan,
Ternyata hanya di dalam Tuhan Daud mendapatkan kekuatan, saudara. Oleh karena itu kita akan sambung dengan pujian Tuhan yang benar. Haleluya. Saudara, kita akan buka ruang kesaksian bagi saudara yang akan rindu menyaksikan kasih Tuhan. Silakan dulu saudara. Ini ada dalam minggu begini saudara, Tuhan luar biasa ya. Saya yakin semua ditolong Tuhan, mengalami Tuhan saudara. Mari silakan. Kalau belum ada, mari kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Dan dimana sebentar nanti kita juga akan menerima ucapan nasihat kudus saudara. Kita siapkan hati kita dalam sesuatu ujian, bukan dengan barang fana. Jadilah seperti apa yang kau lihat. Sekali Tuhan, gloria Yesus dan nama Haleluya.
kasih Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu iya dan amin dalam hidup kami. Malam ini jadilah seperti apa yang Engkau mau. Jadilah seperti apa yang Engkau kehendaki terjadi atas setiap kami yang hadir malam ini. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah seluruh hidup kami, tubuh, jiwa, roh kami boleh mendengar apa yang Engkau mau Bapa. Tuhan, hamba-Mu yang terbatas ini, biarlah hikmat, marifat, wisdom-Mu mengalir atas hamba-Mu, sehingga apa yang Kau mau hari-hari ini untuk kami Tuhan, kami boleh mengerti isi hati-Mu malam ini. Kami akan duduk diam dan kami akan mendengar apa yang Kau mau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap mendengar isi hati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Silahkan duduk semuanya. Terima kasih untuk tim PAW yang telah melayani kita malam ini. Shalom. 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 Berikan senyum yang manis dong buat kanan kirinya. Katakan hari ini Engkau luar biasa. Ya, oke, Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya kita adalah orang-orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Amin. Kelihatan sekali bahwa wajah-wajah kita ini mencerminkan Tuhan ada dalam hidup kita saat ini. Dan puji Tuhan, sepanjang minggu ini bagaimana kabarnya? Sehat semua? Sehat semua? Amin. Puji Tuhan, kita semua sehat lahir dan batin. Amin. Jangan kita sehat lahirnya saja tapi batinnya menderita. Tapi malam ini saya yakin dan percaya kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Beri kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Tadi dikatakan ada pujian, jadilah seperti apa ini? Jadilah padaku seperti apa yang Kau mau. Malam ini Bapak Ibu rindu apa yang ingin Tuhan sampaikan, mendengar. Amin. Jadi apa toh Tuhan keinginanmu dalam hidupmu ini? Apa toh Tuhan kerinduanmu dalam hidupku ini? Seringkali manusia itu tidak tahu Bapak Ibu apa yang menjadi mau Tuhan dalam hidup kita. Seringkali bukan maunya Tuhan yang jadi, tapi mau kita. Betul tidak? Aku begini, itu sesuai Tuhan apa enggak kita tidak tahu. Malam ini Bapak Ibu, yuk kita belajar apa sih kerinduan Tuhan dalam hidup kita hari-hari ini. Apa Tuhan pengennya apa? Yuk kita akan belajar. Mungkin sudah melihat ya temanya malam ini. Apa Bapak Ibu? Berdiam diri. Nah ini aja ini, berdiam diri. Jadi ketika lagu pujian tadi, jadilah padaku seperti apa yang Kau mau. Tuhan mau hari-hari ini saya dan Bapak Ibu semua apa? Ayo dibaca yang keras, apa Bapak Ibu? Berdiam diri. Jadi bukan sibuk. Kalau Bapak saya ngomong STM, apa STM ini? Sibuk tidak menentu. Kayak setrika, kan Bapak Ibu setrika? Pokoknya maju mundur itu namanya STM, sibuk tidak menentu. Tapi malam ini yuk kita akan belajar berdiam diri. Selanjutnya tolong Mas, berdiam diri langsung ini ya. Yuk kita akan belajar di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-7. Mazmur 37 ayat yang ke-7. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Kita akan baca firman Tuhan ini sampai telingamu itu dengar firman Tuhan. Sampai engkau dengar dan ini masuk dalam hati kita. Kelihatan enggak? Tolong di aja Mas, enggak kelihatan mungkin dari belakangnya. Ayatnya aja. Mazmur 37 ayat yang ke-7. Bisa membaca Mbak Ibu? Bisa ya? Oke. 1, 2, 3. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah kepada orang yang berhasil di dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Sekali lagi, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil di dalam hidupnya,
teriak karena orang yang melakukan tipu daya. Silahkan duduk. Di sini kita akan belajar sebenarnya berdiam diri itu apa sih? Mungkin bisa bantu Bu Gembala. Berdiam diri itu apa Bapak Ibu? Apa? Meneng ae. Meneng ae, gak nyapa-nyapa ya, meneng ae. Apalagi mungkin yang lain berdiam diri itu apa Bapak Ibu? Jadi berdiam diri ini mungkin adanya. Selanjutnya Mas, berdiam diri itu artinya memiliki beberapa makna. Secara umum itu adalah tindakan merenung. Sekali lagi apa berdiam diri? Merenung, terus menenangkan diri dan fokus pada Tuhan. Sekali lagi, berdiam diri itu apa? Merenung, terus menenangkan diri, terus apa lagi? Fokus pada Tuhan, baik secara fisik maupun mental. Jadi bukan hanya fisik saja, tapi pikiran kita juga harus diam. Jadi di sini diam berkata kita itu merenungkan kebaikan Tuhan. Seringkali kita itu lebih heboh melihat keberhasilan orang lain. Betul tidak Bapak Ibu? Oh, ini tetangganya beli kulkas, kita kepanasan. Betul tidak? Ini mesti oleh duit sangka korupsi. Oh, ini mesti hasil judi. Seringkali kita lebih fokus pada apa yang orang dapatkan. Tapi malam ini yuk kita belajar makna berdiam diri di sini adalah merenung. Ketika engkau merenung, begini Bapak Ibu, kata merenung itu kalau seperti kambing, tahu ya kambing ya? Kambing itu makanannya apa Bapak Ibu? Rumput. Ketika rumput itu dimakan, apakah itu langsung masuk perut? Diapakan Bapak Ibu? Gayemi ya kalau gayemi itu bahasanya. Merenungkan itu benar-benar sepanjang malam kalau Bapak Ibu sebelum tidur tolong renungkan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Jadi kalau mau bobok jangan langsung bobok Bapak-bapak. Ya, tapi apa? Merenungkan apa yang Tuhan kasih sepanjang hari ini. Maka itu yang namanya berdiam diri. Jadi banyak hal ini. Yang kedua, berdiam diri itu adalah menenangkan diri. Jadi orang itu Bapak Ibu kalau tenang itu bisa berpikir enggak? Bisa. Tapi kalau enggak tenang bisa berpikir enggak? Enggak. Berdiam diri adalah tenang. Siapa di sini enggak tenang hari-hari ini? Halo? Siapa di sini hidupnya enggak tenang hari-hari ini, tidur gelisah? Itu tandanya kita itu tidak tenang. Siapa yang di sini tidurnya molak-malik? Oh, Bu Hasan, ini berarti tidak tenang. Orang yang tenang itu biasanya bisa tidur. Setelah bisa tidur biasanya apa kalau bisa ngorok? Itu artinya apa? Hidupnya tenang, menikmati yang namanya tidur malam. Malam ini yuk kita berdiam diri, artinya menenangkan diri. Yang ketiga Bapak Ibu, jadi berdiam diri ini artinya fokus pada Tuhan. Jangan fokus pada masalah, jangan fokus pada dunia, jangan fokus tentang harta benda. Karena harta benda itu tidak dibawa mati. Sekali lagi, harta benda tidak dibawa mati. Beberapa waktu yang lalu kami pelayanan ya sama adik saya Samuel Tabita. Kami itu mendoakan orang yang kaya di Ponorogo Bapak Ibu. Dia punya pabrik sepeda. Umurnya sudah 87 tahun. Dan omnya ini bilang apa? Kalian itu masih muda. Mumpung masih muda, nikmati makan yang enak. Kalau saya ini sudah umur 87 tahun, makan itu sudah tidak enak. Kalau dulu makan ayam itu 1 menit sudah habis. Tapi kalau umur 87 itu munyahnya berapa kali kemarin itu? 150 kali. Bapak Ibu kalau biasanya kita yang masih muda itu makan daging, munyahnya berapa kali mas? Sudah lembut betul ya. Tapi kalau kita nanti usia 87 tahun maunya daging itu harus katanya omnya ini 150 punya baru itu lembut. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita sudah tua
bahwa dunia itu bukan milik kita. Amin. Jadi kalau kita punya mobil 3, 4, 5, 6 yang dipakai hanya berapa? Kalau kita punya rumah 6 yang dipakai hanya 1, apa artinya hidup ini? Kalau kau fokus pada dunia hari-hari ini, maka engkau akan kecewa. Pada akhirnya omnya bilang gini, terus buat apa? Omah berapa? 2000 meter persegi ya Pak. 2000 itu hanya berapa orang saja, ditinggali hanya 3 atau 4 orang. Buat apa semuanya ini kalau kita tidak punya Tuhan? Malam ini Bapak Ibu, yuk kita fokus pada Tuhan, menenangkan diri dari fokus pada Tuhan. Apa yang Tuhan mau hari ini, engkau harus berdiam diri. Mau berdiam diri, amin. Jadi orang itu jangan sok sibuk Bapak Ibu, kesana kesini yang nggak penting, tapi belajarlah engkau untuk diam. Apa yang Tuhan mau dalam hidup itu hari-hari ini? Karena kita itu nggak tahu Bapak Ibu. Karena apa ya? Hidup itu tidak ada yang tahu. Kapan kita dipanggil Tuhan tidak ada yang tahu. Malam ini kita akan merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Jadi jangan marah kepada orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Siapa di sini sering kali gini, orang itu loh hidupnya kok enak banget. Pernah ya seperti itu ya? Kita melihat tetangga kita tiba-tiba punya mobil mewah. Oh, dia lebih fokus pada orang lain daripada fokus pada diri kita sendiri. Malam ini yuk kita akan belajar lebih merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Jadi kebaikan Tuhan itu tidak harus saudara punya uang banyak, tapi hari lepas hari engkau bisa makan hari ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Yuk kita terus belajar terus ya. Jadi panik, gelisah, kalut, kacau, stres, cemas, khawatir. Nah, ini ada reaksi yang timbul ketika kita dalam masalah yang besar. Kemudian kita tuh berusaha sekuat tenaga agar kita itu terlepas dari masalah secepat mungkin. Jadi kalau kita punya masalah, orang normal itu pasti panik, apalagi gelisah, terus kacau. Jadi temennya kacau apa? Stres. Jadi kalau sudah stres minumnya apa? Di Pak Kadimen itu apa namanya dokter jiwa gak bisa tidur kalau tidak minum obat. Itu tingkatnya sudah tingkat stres Bapak Ibu. Kalau engkau hari-hari ini sudah gak bisa tidur, makan gak enak, ya gak apa lagi. Jadi jiwa kita itu sakit. Makanya kita perlu yang namanya berdiam diri di hadapan Tuhan. Jadi kita perlu rest sejenak untuk kita bisa melaksanakan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jadi di sini dikatakan bahwa diam itu emas. Sekali lagi apa? Diam itu emas. Bapak Ibu, ilmu yang paling tinggi itu ilmu diam. Piye to Bu artine Bu, aku kok bingung kok ilmu diam. Diam di sini dielek-elek ya. Ya. Sekali lagi dielek-elek ya. Diam. Dikhianati ya. Diam. Ilmu yang paling tua di dunia ini adalah ilmu diam. Bisa enggak Bapak Ibu? Loh, aku sudah dijamin loh Pak, kok suruh diam. Sekali lagi, diam adalah emas. Kalau hari-hari ini engkau sedang dijahatin orang, kalau hari-hari ini engkau sedang dikhianati orang, belajarlah untuk apa? Diam. Karena diam itu adalah emas. Sekali lagi, emas itu adalah logam yang paling mahal, mulia. Sekarang berapa ya Pak ya, Mas? 1 gram itu lebih dari 1 juta Bapak Ibu. Karena apa? Untuk diam itu sangat sulit Bapak Ibu. Seperti Tuhan Yesus katakan, ketika musuhmu meminta bajumu, berikan apa? Sekali lagi, ketika musuhmu meminta bajumu, berikan jubahmu. Ketika musuhmu minta engkau berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Itu kata diam. Artinya apa Bapak Ibu? Kita tidak usah membela diri, Tuhan yang akan bekerja atas hidup kita. Amin. Seringkali manusia itu lebih cenderung apa? Membela diri. Aku tuh benar nggak Bapak Ibu?
Kalau ada orang menyalahkan kita, mengoreksi kita, reaksi pertama apa Bapak Ibu? Mesti marah, nggak terima, betul ya Pak Hadi ya? Terus kali wah aku nggak terima kayak gini. Tapi ilmu diam ini, diam adalah emas. Sekali lagi, diam adalah emas. Hari ini Bapak Ibu, ketika kita suruh diam itu sangat-sangat sulit. Apalagi kita ini punya apa? Punya mulut kok kan diam. Sulit apa enggak Bapak Ibu? Sulit. Tapi malam ini kita akan belajar kenapa kita harus diam. Jadi pertanyaannya sekarang adalah mengapa berdiam diri itu penting bagi kita? Ayo selanjutnya Mas Ecen yuk. Oh ya, ini benar-benar berdiam diri di hadapan Tuhan akan membuat kita mampu mendengar suaranya. Sekali lagi, berdiam diri di hadapan Tuhan akan membuat kita apa? Mampu apa? Mendengar suaranya. Siapa di sini yang sering mendengar suara Tuhan? Duh, ini suaraku apa suaranya Tuhan? Siapa di sini yang sering mendengar suara Tuhan? Oh Pak Hadi. Sekali lagi, siapa lagi yang sering mendengar suara Tuhan? Pertanyaannya, kenapa kita nggak bisa mendengar suara Tuhan? Karena hidup kita itu terlalu berisik. Apa seperti ini loh? Berisik. Lebih apa kita nampung suaranya siapa? Dunia daripada Tuhan. Sehingga Tuhan itu sebenarnya bicara, tapi kita tidak dengar. Kenapa? Karena volume dunia itu lebih besar dan menguasai hidup kita daripada suaranya Tuhan. Sebenarnya Tuhan itu berbicara loh Bapak Ibu. Seperti Bapak Gembala kemarin ya, kejar Tuhan, kejar Tuhan. Bahkan seumur hidupmu engkau harus kejar Tuhan sampai engkau dapatkan Tuhan. Dan engkau akan melihat betapa Tuhan mencintai hidup kita saat ini. Amin. Jadi kenapa kita nggak bisa dengar suara Tuhan? Karena kita itu lebih mendengar suara dunia daripada suara Tuhan. Tapi kalau engkau dengar suara Tuhan, jadi gini loh Bapak Ibu, saya sama suami itu Roh Kudus itu nggak suka, kita sudah terasa. Misal saya selalu ngomong gini-gini, di sini nggak enak. Oh berarti Tuhan nggak suka. Bapak Ibu, kenapa kita seringkali nggak peka dengan suara Tuhan? Karena kita lebih berisik dengan suara dunia. Hari lepas hari ini saya itu dikasih gini, apa ya? Kamu kalau pengen hidup apa sehat, pagi itu harus pertama bangun hubungan dengan Tuhan. Kemudian cobalah untuk jalan apa namanya? Jalan-jalan apa namanya itu olahraga supaya apa? Fisikmu ini kuat. Terus apalagi Roh Kudus itu selalu Bapak Ibu menuntun hidup kita. Kenapa? Karena kita mampu mendengar suara Tuhan. Jadi gini loh, kalau Tuhan sudah tidak bicara dengan kita, berarti ada sesuatu yang tidak beres dalam hidup kita. Begini, kita suami istri misalkan, ketika istri kita sudah diam, tadi ya, biasanya ngomel lagi dengan wedok dia, betul ya? Ngomel, tapi suatu hari kok ngomel nih gak ada suara lagi. Sebagai suami saudara sadar nggak ini istriku kenapa gitu? Betul nggak Pak Danu? Enggak, maksudnya gini. Kan biasanya buasan ini ngomong biasa, tiba-tiba waktu itu buasan diam. Kan pasti ada sesuatu yang tidak beres. Hari-hari ini saudara sadar nggak kalau Tuhan mendiami kita? Dalam sebuah hubungan kalau yang satu sudah diam, seharusnya yang satu itu terasa, betul nggak? Saya punya anak Theo ini, dia itu sudah lagi deket-deketnya sama temannya Bapak Ibu. Jadi, nyembuh kinamurnya atau pengira paham aku ya. Oh, tiap hari, pagi, siang, sore, dan malam. Suatu saat ini temannya ini nggak ngabari sehari ya. Ini anak saya sudah seperti lele yang malu. Kemana kau ini, kemana kau ini, kemana kau ini? Begitu juga sebaliknya, dia nggak ngabari yang sama itu gini-gini Bapak Ibu. Dalam sebuah hubungan, kalau yang satu sudah mendiami kita, berarti ada sesuatu yang tidak beres dalam hidup kita. Tapi manusia itu nggak sadar, didiami ya nggak sadar. Yuk,
kita berdiam diri supaya apa? Kita mendengar apa yang Tuhan mau dalam hidupmu saat ini. Selanjutnya Mas, di saat kita berdiam diri, kita akan mengalami beberapa hal. Yang pertama, Tuhan ingin memperkenalkan pribadinya kepada kita. Di dalam Mazmur 46 ayat yang ke-11, tolong dibacakan Mas Santo. Mazmur 46 ayat yang ke-11. Mazmur 46 ayat yang ke-11. Janganlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku menunjukkan di antara bangsa-bangsa diberikan sendiri. Ya, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Jadi dengan berdiam diri Tuhan ingin memperkenalkan pribadinya. Ada banyak orang di mimbar melayani tetapi tidak mengenal Tuhan. Ada banyak orang bicara tentang Tuhan tetapi tidak pernah berbicara dengan Tuhan. Ada banyak WA di sini memuji menyembah Tuhan tetapi hari-harinya di luar sana dia tidak kenal Tuhan. Bapak Ibu, jangan kita anggap enteng pelayanan di tempat ini. Kalau engkau nggak kenal Tuhanmu, itu sesuatu yang sia-sia yang kita buat di tempat ini. Karena saya yakin ini adalah mimbar yang kudus, Bapak Ibu. Kita nggak bisa main-main di tempat ini. Kalau engkau melayani Tuhan, engkau harus kenal dengan siapa yang engkau layani. Bukan hanya mendengar, oh Yesus orang Nazaret, dia mati di atas kayu salib, tetapi dalam hari-harimu engkau tidak pernah mengenal Tuhan. Bapak Ibu, kenal sama tahu itu beda. Kita tahu Pak Prabowo itu presiden, betul enggak? Tapi kita belum pernah mengenal Pak Prabowo secara pribadi. Kita tahu Yesus itu adalah Tuhan, tapi apakah engkau sudah kenal pribadinya hari-hari ini? Seringkali manusia itu sudah, oh aku pelayanan kok, tapi kita tidak pernah mengenal siapa Tuhan kita. Jadi ketika kita sudah dipanggil Tuhan, kitab kehidupan dibuka, yang namanya misalnya siapa itu Pak Bejo, misalnya Pak Bejo dipanggil Tuhan. Pak Bejo di sini aktif pelayanan, apalagi WL memuji dan menyembah Tuhan. Pak Bejo di dunia, tapi ketika dibuka loh, nggak ada namanya Bejo. Bejo Raharjo, adanya Bejo Rahardi. Loh, nah ya Raharjonya di mana? Kok nggak ada di sini? Dia protes sama Tuhan. Tuhan, kenapa namaku kok nggak ada di kitab kehidupan? Karena aku tidak pernah mengenal Engkau. Seringkali kita sudah mengusir setan demi nama Tuhan. Kita sudah melakukan apapun demi nama Tuhan, tapi apakah engkau sudah kenal Tuhanmu secara pribadi? Apakah engkau dalam hari-harimu itu menghormati Tuhan? Jadi kata hormat ini Bapak Ibu, ada nggak ada Tuhan kita tetap hormat. Ada orang nggak ada orang kita tahu Tuhan itu ada. Seringkali manusia gitu supaya di sini dilihat wow perfect banget, nggak tahu di luar sana. Kalau hari Minggu seperti malaikat, tapi Senin sampai Sabtu di luar sana kita tidak tahu. Tapi kalau engkau mengenal Tuhanmu dengan benar, engkau akan menjaga imanmu. Amin. Kalau engkau kenal Tuhanmu dengan benar, maka engkau tidak akan pernah main-main dengan hidupmu saat ini. Seringkali manusia itu dosa itu enak enggak, Bapak Ibu? Dosa enak enggak? Enak. Nah, tapi dosa itu yang membuat menghalangi hubungan pribadimu dengan Tuhan. Seringkali kita itu tidak sadar Bapak Ibu, tidak nyakiti hati Tuhan, kita tidak sadar. Yuk, Tuhan ingin memperkenalkan hidupnya pada saudara. Amin. Tuhan ingin memperkenalkan pribadinya pada saudara. Jadi bukan hanya kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu adalah pengenalan pribadi dengan Tuhan. Hari-harimu apakah engkau sudah melibatkan Tuhan dalam hidupmu? Jadi kalau saya Bapak Ibu ya ini, saya selalu ngomong baik Tuhan, hari ini saya mau ke misalkan
ngurus BPKB Tuhan, tolong Tuhan, ayo Tuhan bekerja Tuhan. Saya selalu mengajak Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kita. Itu yang namanya kita mengenal Tuhan. Amin. Seringkali kita itu tidak menyertakan Tuhan dalam hidup kita, betul tidak? Ini aku, yang kerja itu aku. Tapi engkau nggak pernah menyertakan Tuhan dalam hidupmu. Makanya ketika engkau berdiam diri, Tuhan ingin memperkenalkan apa? Pribadinya. Ayo mengatakan apa? Hanya kata orang saja aku mendengar engkau Tuhan baik. Tapi sekarang apa? Mataku sendiri melihat bahwa Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Jangan kata orang, tapi engkau harus mengalami bahwa Tuhan itu Tuhan yang dahsyat. Amin. Jadi jangan saudara itu hanya mendengar di sini kesaksian, oh puji Tuhan, Tuhan baik, tetapi kita tidak pernah mengalami kebaikan Tuhan. Itu yang namanya sia-sia. Bapak Ibu, kalau engkau ingin diberkati Tuhan dan mengalami segala kelimpahannya, belajar mengenal pribadinya Tuhan. Apa yang Tuhan tidak suka dari kita, kita harus peka. Oh Tuhan tidak suka kalau aku itu bangunnya siang. Oh Tuhan tidak suka kalau aku itu telatan. Oh Tuhan tidak suka kalau aku itu hidup amburadul. Tuhan Bapak Ibu mendidik kita sesuai dengan standar hidupnya. Amin Bapak Ibu. Karena kita itu jangan mempelainya loh Bapak Ibu. Tuhan itu bukan kaleng-kalengan loh. Ada nggak di sini yang cari jodoh? Wes saenane ada nggak? Masih penting itu wedok menurut. Ada nggak Bapak Ibu? Kita punya standar. Seringkali ya kalau cari jodoh anak-anak muda spesifiklah dengan Tuhan. Oh Tuhan, aku pengennya yang tinggi. Seperti teman saya itu ukuran celananya sekian Tuhan. Begini Tuhan, dia punya standar. Begitu juga dengan Tuhan kita. Amin. Dia itu adalah mempelai laki-laki dan kita adalah mempelai wanita. Dia punya standar dalam hidup kita Bapak Ibu. Hidup jangan main-main Bapak Ibu. Karena dia ingin memperkenalkan siapa dirinya dan bagaimana habitnya. Apa itu? Kebiasaan. Jadi kalau saya ya Roh Kudus mengajari saya itu tentang kebersihan kamar mandi. Ini sekarang manusia oprek gembala, tapi saya belajar untuk setia. Seringkali suara itu sudah datang Bapak Ibu. Ayo bersihkan kamar mandimu, setiap mandi kan bersihnya kamar mandi. Ketika saya itu suatu saat tidak taat, ini hati sudah apa? Nggak tenang, nggak nyaman. Jadi saya itu pura-pura nggak dengar Pak. Di sini sudah ngomong, ayo bersihkan kamar mandi, bersihkan kamar mandi. Wah di sini bersihkan kamar mandi, bersihkan kamar mandi. Tapi saya itu pura-pura nggak dengar. Alah ada Mbak Tari ya, ada pembantuan. Tapi Roh Kudus didik saya. Setiap pagi harus nyapu. Tetangga saya bilang, loh Bu, penak ART-mu gak pernah nyapu. Sebenarnya saya itu pengen gak nyapu Bapak Ibu. Tapi Roh Kudus dalam diri saya nyapu. Ada satu monitor yang hidup dalam hidup kita. Kalau engkau melibatkan dia hidup, maka dia akan mengatur seluruh hidupmu sedemikian rupa. Jadi saya tidak bisa kalau tidak taat. Pengennya pagi itu manjat kemul ya Pak ya. Pagi itu enak ya, apalagi esok adem-adem pengennya apa? Selimutan betul enggak? Tapi saya tidak bisa, pasti tengah rumah sudah dibangunkan. Nih nggak bangun dilalah apa? Perut saya yang sakit lah begini. Saya pengen nggak mau seperti itu. Tapi Roh Kudus di dalam pendidikannya itu membuat saya menjadi orang yang disiplin, menghargai waktu. Jadi di dalam diri kami tidak ada kata telat Bapak Ibu. Kalau kami itu tugas jam 8, setengah 8 atau jam 8 kurang 15 menit kalau di luar, saya sudah ada di situ sama-sama. Itu pendidikan Roh Kudus dari. Jadi hidupku udah amburadul. Ada yang dunia wacacan, kadang ke gereja orang gak sisiran, kelambine wis kadang celonone gak karu-karuan. Tapi kalau engkau ada dalam pendidikan Roh Kudus, dia akan menyatakan pribadinya dalam hidupmu. Amin. Aku gak suka loh
kamu merokok, Roh Kudus akan seperti itu Bapak Ibu. Biar anak-anak orang merokok tuh apa ya? Kadang ada dalilnya, oh ini gini. Tapi hidup kita itu adalah bait Roh Kudus. Kalau engkau ingin Roh Kudus tinggal dalam hidupmu, jangan pernah mengotori rumahnya Roh Kudus. Bapak Ibu, Roh Kudus tidak punya rumah. Roh Kudus tinggal dalam hidupmu saat ini. Kalau engkau masih bilang rokok, enggak. Memang rokok itu enggak ada di Alkitab. Tapi kalau engkau ada di dalam pendidikan Roh Kudus, dia akan teguh hidup. Benar-benar Bapak Ibu. Karena rokok itu mematikan. Bukan Pak Gembala, Bu Gembala yang apa namanya, yang nanggung. Tapi engkau sendiri. Mungkin hari ini masih sehat. Senang kok aku ngerokok. Aku ngerokok terserah aku lah. Tapi yang sakit itu bukan ibumu, bukan bapakmu, tapi engkau sendiri. Belajar taat pada Roh Kudus. Amin. Belajar pendidikan itu sakit. Tapi kalau engkau melakukan itu, maka hidup ini akan dituntun dari hari ke hari saat. Anak-anak muda, jaga pergaulan. Jangan seks di luar nikah. Saya nggak tahu ngomong seperti ini. Jangan seks di luar nikah. Kalau engkau ini diberkati rumah tanggamu, hargai kekudusan Roh Kudus saat ini. Karena sekarang ini anak muda itu sudah tidak karu-karuan, betul tidak Bapak Ibu? Pacaran geletotan, mau kamu gak jadi, di sini tidak. Jaga kekudusan. Roh Kudus tidak suka dengan hal yang sedemikian. Apalagi kalau kita sudah terlibat dalam pernikahan, selingkuh dengan orang lain. Apa mata Tuhan tidak lihat Bapak Ibu? Dia melihat Bapak Ibu. Seringkali kita pendeta tidak tahu apa yang kita kerjakan, tapi Holy Spirit yang Tuhan tahu dalam hidupmu itu, dia yang akan menjadi hakim dalam hidupmu. Hari ini Roh Kudus ingin memperkenalkan dirinya, dan dia tidak mau main-main dengan hidup kita. Ketika kau masuk dalam pendidikan Roh Kudus, hidupmu itu harus siap. Jadi ketika kita masuk dalam TNI itu nggak ada kata tidak siap, betul nggak Pak? Kerjakan, siap komandan. Saat ini kau jadi orang Kristen, ada di dalam pendidikan Roh Kudus. Dia akan memperkenalkan dirinya dalam hidupmu. Jadi Bapak Ibu, saya ngomong seperti ini supaya kita semua melibatkan Roh Kudus dalam hidup kita, dan dia akan jadi hakim dalam hidup kita. Meskipun semua orang tidak tahu kau melakukan apa, tapi Tuhan itu tahu. Di dalam Mazmur mengatakan, mata Tuhan menjelajah di seluruh bumi. Menjelajah itu artinya ngekering, ngeropong Pak Hasan jam 12 malam. Ketika Bu Hasan tidur ngapain ini? Oh, Pak Muhadi. Mata Tuhan melihat. Malam ini ketika engkau berdiam diri, maka Roh Kudus akan memberikan pendidikan yang luar biasa dalam hidup kita. Jadi dosa tidak ada. Dosa itu abu-abu itu tidak ada. Hitam dan hitam, putih dan putih. Malam ini Bapak Ibu, ketika engkau berdiam diri, maka engkau akan tahu siapa pribadinya. Jadi Roh Kudus itu tertib. Bapak Ibu, seringkali kita itu haleluya hadiratmu Tuhan. Oh, nengkene kayak malaikat Bapak Ibu, tapi di luar kayak dajjal misalnya. Oh, haleluya. Tapi engkau masih berbuat dosa. Itu engkau membohongi dirimu sendiri. Malam ini yuk, pribadinya itu sangat luar biasa. Ketika dia sudah cinta engkau, maka dia akan mempertahankan hidupmu. Amin. Jadi ketika engkau itu sudah ngeklik apa namanya? Cocok. Aduh, sayangnya masalah Tuhan itu sama kita Bapak Ibu. Sayangnya masalah sama kita. Kita masih mikir aja Tuhan kasih, betul enggak? Karena hatinya sudah klik. Gak usah saudara itu menauran Tuhan, gak usah. Tapi ketika kau mengklikkan hatimu dengan Tuhan, apa saja yang kau butuhkan, Tuhan akan sediakan. Amin. Artinya ngekliknya ini loh, yang
susah ya. Ini beberapa hari ini saya tuh terkagum dengan Tuhan. Setiap butuh apa ya Tuhan itu kasih. Tidak pernah ngomong, saya itu batin, Tuhan kasih. Aduh Tuhan kenapa seperti ini? Karena hatimu selaras dengan hatiku, seirama. Melaku itu enak. Ini kaki itu kalau diajak jalan enak. Nah sitok ini jam laku, orang gelem laku, ngene terus. Tapi kalau engkau sudah seirama dengan hatinya Tuhan, hidupmu akan ditata dengan Tuhan hari ini. Amin. Jadilah engkau mengenal Dia secara pribadi. Ngomong samping ini, kenal Tuhan secara pribadi. Wah, kenal Tuhan. Bapak Ibu, selama ini kita kemana nggak kenal Tuhan? Ibu dari pagi sampai malam, gak apa namanya, gak ada waktu untuk Tuhan. Malam ini Tuhan ingin memperkenalkan pribadinya. Dia Tuhan yang disiplin, Dia Tuhan yang maha kasih, Dia Tuhan yang tegas. Jadi tidak ada kata cekap Tuhan, ayo melaku sama Tuhan itu tidak ada. Bapak Ibu kata, terus aku tak leha-leha, tidak ada. Setiap hari engkau harus menyenangkan hati Tuhan saat ini. Amin. Jadi yang pertama Tuhan ingin memperkenalkan pribadinya. Seperti ini Bapak Ibu, Tuhan ingin ngobrol dengan Bapak Ibu. Iya kena kabarmu. Tuhan pengen ngomong aja ibu wes. Hari ini apa yang merasakan nak? Kita sudah tidak tahu. Tuhan ingin. Ketika engkau diam, Dia akan ngobrol dengan kita saat ini. Amin. Yang kedua Bapak Ibu. Yang kedua, Tuhan meneguhkan kita untuk menghadapi setiap proses. Jadi ketika kita berdiam diri, maka Tuhan itu akan menemani kita dalam setiap proses hidup kita. Yuk di dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15. Yesaya 30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi apa? Kamu enggan. Enggan itu apa Bapak Ibu? Tidak mau. Jadi Tuhan ini ku kagumi apa? Caramu mencintaiku. Kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku, Tuhan itu mau berjalan bersama dengan kita. Amin. Di titik terendah pun Tuhan mau menemani kita, asal engkau berdiam diri. Tuhan mau membentuk dan memproses kita dan menopang kita Bapak Ibu. Jadi Tuhan itu sayang sama kita. Saat kita dekat dengan Tuhan, Tuhan itu akan ngajari kita. Tuhan itu mau menggendong kita, tetapi kita enggan. Kita tidak mau. Tuhan mau gandeng kita, ayo nak gandeng. Mau, aku pengen dewe nyawabrang. Di sana ada sepeda motor. Tuhan itu mau gendong kita. Amin. Siapa mau digendong Tuhan? Hari-hari siapa yang mau digendong Tuhan? Tuhan mau menggendong kita Bapak Ibu. Tuhan mau sayang dengan kita saat ini. Jadi hidup, sekali lagi, proses demi proses dalam hidup kita. Dia mau terlibat dalam hidup kita. Sepi, warung sepi, apalagi toko sepi, tidak masalah. Selama Tuhan bersama dengan kita, semuanya akan aman. Amin. Kalau lembah kekelaman saja Dia ada, saya yakin kita semua aman dengan perlindungan Tuhan. Benar, meskipun keadaan seperti tidak baik, tetapi kalau Tuhan berjalan bersamamu dalam proses hidupmu, dalam kesusahanmu, maka semuanya itu akan kau lewati bersama dengan Tuhan. Saya yakin semua hari-hari ini mengalami ya badai ekonomi ya. Apalagi kita itu kalau anaknya sudah mau masuk sekolah SMP, yang SMP ke SMA, yang SMA kuliah, hari-hari ini biaya itu mahal. Beberapa waktu yang lalu saya itu
anak 2 Bapak Ibu. Saya selalu sama anak saya itu kalau beli satu ya beli semua. Beli kakaknya masuk SMP sepatu, tak sepatu, adiknya jadi sepatunya saya api. Dia ngomong, mah, masa kakak yang dibelikan aku ndak, wes, digale loro. Kakaknya minta apa tas, Kevin juga gak terima jaluk tas. Bapak Ibu ini loh, jadi hari-hari ini mungkin ekonomi itu sedang bergoyang, tapi percayalah ketika Tuhan bersama dengan engkau semuanya akan aman. Amin. Ketika Tuhan berjalan bersamamu, maka semua kebutuhan itu akan tercukupi. Tidak tahu caranya Tuhan, tapi percayalah Tuhan akan selalu gendong hidup kita. Amin. Jadi dengan tinggal tenang dan bertobat terletak kekuatan kita. Jangan enggan saat ini, amin. Kalau Tuhan ngomong, ayo nak jalan bersamaku, mau enggak? Kayak ayo nak jalan bersamaku, mau enggak? Mau, ayo jalan bersama dengan Tuhan saat ini. Yang terakhir Bapak Ibu, dengan berdiam diri kita akan mendapat yang namanya ketenangan lewat firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu tidak buat bantal Bapak Ibu ya. Alkitabnya bukan buat bantal, tapi buat apa Bapak Ibu? Dibaca. Jadi saya bersyukur sekali berbaca Alkitab itu masih berapa Pak? 11 orang ini pantang menyerah sampai Tuhan datang kali yang kedua tetap baca Alkitab. Jadi di sini ketika engkau diam, engkau baca Alkitab, maka hidupmu akan menjadi apa? Tenang, amin. Jadi yang ketiga Mas, tolong Mas. Yang ketiga nih, berdiam diri kita ada ketenangan lewat firman Tuhan. Di sini dikatakan dalam Yesaya 32 ayat ke-17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah apa? Ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Hari ini belajar hidup benar di hadapan Tuhan. Orang itu kalau benar hidupnya apa? Tenang. Kali orang itu kalau benar hidupnya tenang, hidupnya tentrem, ayem, tentrem. Kenapa? Karena hidupnya benar di hadapan Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Mau hidup benar, amin Bapak Ibu. Kalau mau hidup benar, maka hatimu akan tenang di hadapan Tuhan. Kenapa kita tidak tenang? Karena ada dosa dalam hidup kita. Jadi orang itu buat kesalahan, tenang nggak Bapak Ibu? Nggak tenang. Tapi kalau engkau belajar untuk hidup tenang dan diam, hidup benar di hadapan Tuhan, maka ada ketenangan dalam hidup kita. Jadi kebenaran firman Tuhan itu yang akan memberi kita ketenangan. Amin. Jadi orang kalau baca firman dan melakukan kebenaran firman Tuhan, hidupnya itu akan tangguh. Apa tangguh ini? Kuat. Dalam menghadapi apapun, badai sebesar apapun, hidupnya tetap kuat. Kenapa? Karena ada firman Tuhan yang memberi kita kekuatan saat ini. Amin Bapak Ibu. Mau mendengar firman Tuhan dan melakukan, amin. Amin. Jadi ini bukan hanya sekedar berlalu. Pulang dari tempat ini tadi Bu Gembala apa? Nggak tahu. Dia emas gitu aja. Tapi itu harus kita lakukan dalam setiap hidup kita. Amin. Jadi selanjutnya diam diri tadi Tuhan ingin apa? Memperkenalkan pribadinya. Yang kedua, Tuhan itu mau meneguhkan kita di dalam setiap proses hidup kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kita akan mendapat yang namanya ketenangan. Amin. Mau berdiam diri, amin. Orang mau jelek-jelekin kayak lagi orang mau jelek-jelekin kita, diam. Mau mengkhianati kita, mau nipu kita, diam. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, belajarlah untuk diam hari-hari ini. Wes gak usah banyak pertanyaan. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Apa? Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya.
kerjamu Tuhan sungguh sempurna. Gak usah takut mbak Tuhan. Amin. Yang penting percaya. Orang usah kakek pertanyaan mbak Tuhan. Tuhan kenapa aku seperti ini? Wes Allah diam. Tuhan kon ngalor ya ngalor. Tuhan kon ngidul ya ngidul. Diam adalah ilmu tua yang paling saya selalu senang belajar Bapak Ibu. Jadi ilmu diam ini benar-benar dahsyat. Di Bali Bapak Ibu ada terapi yang namanya terapi diam. Oh Ibu. Jadi ada sebuah padepokan. Saya memang senang ya belajar itu. Bukan saya mempelajari itu enggak, cuman kita itu cuma perbandingan aja. Di Bali itu di Ubud ya, itu ada sebuah padepokan. Ada padepokan ini yang namanya terapi diam. Jadi di situ banyak sekali artis-artis orang luar negeri datang ke situ mau mengikuti terapi diam. Jadi ketika kita datang di terapi ini Bapak Ibu, kita biasanya kan bawa handphone dulu ya, bawa iPad, bawa apa-apa di situ ditinggal. Jadi selama di situ 2 minggu belajar diam. Orang ngomong apa meditasi namanya Bapak Ibu. Di situ ketika ini tulis di wawancara, loh kenapa kamu kok ingin kesini itu kenapa? Aku tuh pengen tahu jati diriku ya apa. Biasanya ngono kan tak terjemahan itu Bapak Ibu. Ada sama Australia kenapa kok kesini? Karena selama ini hidup saya bising. Karena selama ini saya kalau orang luar itu lebih sibuk gitu ya Bapak Ibu ya, hidupnya sibuk. Terus dia datang di Ubud ini selama 2 minggu di situ tanpa HP, no HP, silent, ngomong nggak bisa. Wah, pengen apa ya meneng wes gak enak suara. Paling susah itu kalau puasa diam, puasa lapar apa puasa nasi masih bisa tahan. Tapi kalau puasa bicara itu sangat sulit. 2 minggu nggak ngomong Bapak Ibu. Aku yang bayangnya ini biar paham. Jadi 2 minggu nggak ngomong Bapak Ibu. Makanannya itu apa namanya no daging vegetarian. Dia itu udah dari ketelang apa itu dikukus, nggak ada nasi goreng, nggak ada nasi goreng, nasi ayam nggak ada, yang panggang nggak ada. Di situ hanya telur rebus dan sangat tradisional. Ketika dia ngomong seperti ini, hari pertama nggak pegang HP rasanya kayak apa? Ikan ya? Ikan yang dari di laut diambil dikasih dari darat. Piye Bapak Ibu? Kok mahal mati kalau rasanya nggak pegang HP 1 hari itu ya orang pena. 2 hari pengen mulai, 3 hari jerit, 4 hari semakin menyesuaikan, semakin diam. Jadi buahnya ini ratusan tapi gak ngomong belas Bapak Ibu. Terus diam di situ. Dan ketika dia ngomong dengan ilmu diam itu ternyata menambah konsentrasi kita. Bapak Ibu banyak yang nggak fokus ya. Kita ini loh maksudnya. Kalau diajak ngomong kadang-kadang blank. Belajarlah untuk puasa diam, maka fokus itu akan kembali. Dia mulai bisa mengingat katanya. Yang dulu tidak ingat dia mulai ingat. Kenapa? Karena puasa diam. Jadi selama 2 minggu di situ dididik untuk diam, tidak bicara, tidak ngomong, makan. Pulang dari situ dia katanya saya menjadi pribadi yang berbeda. Yang dulunya saya itu marah, emosi apalagi itu, tapi dia pulang katanya mendapat sesuatu yang luar biasa. Jadi kata diam itu Bapak Ibu akan mendapat ilmu yang luar biasa. Konsentrasi itu akan kembali. Gitu. Pelupa jadi meneng dino ya Bapak Ibu. Bisa kan? Jadi mau belajar. Apalagi kalau ibu-ibu ini berapa? 25.000 kata. Jadi udah ibu. Jangan nenek dino tapi coba belajarlah untuk diam. Dan ilmu diam ini di samping untuk kesehatan jasmani juga kesehatan rohani menjadi Tuhan. Demikianlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Beri kemuliaan nama Tuhan. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan.
Mari Bapak Ibu satu dalam doa untuk merespon firman Tuhan pada saat malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat segala kasih-Mu yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Pada malam ini Tuhan, Kau berbicara dalam setiap kehidupan hamba-Mu saat ini, untuk kami berdiam diri sejenak di dalam Engkau saat ini Tuhan. Dan kami percaya di saat kami berdiam diri dalam Engkau Tuhan, Engkau ingin memperkenalkan pribadi-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan yang kedua, di saat kami diam, Tuhan ingin meneguhkan kita untuk menghadapi setiap proses dalam hidup kita. Dan di saat kita berdiam diri, Tuhan akan memberikan kita ketenangan lewat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada menit boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Dan kami percaya, kami akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Yang bertugas perjamuan, saat dalam bangkit berdiri, kita akan siapkan hati kita pada saat malam hari ini. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu yang Tuhan berikan buat kami malam ini Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan menikmati perjamuan kudus bersama Engkau malam ini Tuhan. Biarlah Tuhan layakkan kuduskan setiap hati kami Tuhan, supaya kami layak sehidangan dengan Engkau malam ini Tuhan. Kami mau serahkan hamba-hamba-Mu yang akan melayani Engkau pada malam hari ini Tuhan. Kiranya kuduskan, sucikan hatinya, supaya hidupnya berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan setiap kami yang ambil bagian untuk perjamuan kudus saat ini, biarlah Tuhan layakkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Untuk mengiringi perjamuan kudus, kita sama-sama musikan oleh kuasa darah-Mu. Kuasa darah-Mu, Kau tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu,
Sebelum kita makan roti dan minum anggur pada malam hari ini, kita merenungkan sejenak setiap kebaikan Tuhan yang boleh Tuhan kerjakan dalam setiap pribadi kita masing-masing hari-hari ini. Karena kebaikan Tuhan sungguh luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Bapak yang terkasih, dalam roti perjamuan ini sebuah ayat. Biar ini menjadi kekuatan buat setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi, untuk kita menjalani bersama Tuhan 1 bulan ini. Dan bila firman Tuhan ini boleh meneguhkan kita, dan kita tak percaya bahwa pertolongan Tuhan nyata buat setiap kehidupan kita. Sebelum kita makan roti, saya akan bacakan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Bapak Ibu yang kasih, bukankah roti dan kepala kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita imani, kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengangkat anggur di atas kepala kita. Ini sebagai simbol darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib, yang sanggup menyucikan, memulihkan setiap kehidupan kita. Mulai hari ini kita sudah manunggal dengan Tuhan. Kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Sebelum kita minum anggur, saya bacakan firman Tuhan. Sesudah ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang kutumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Bapak yang terkasih, bukankah atas kepala kita ada persekutuan dengan darah Kristus? Kita imani di dalam nama Tuhan Yesus. Saya minta Pak Tarji untuk berdoa. Haleluya, haleluya. Segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan dan kuasa hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur pada malam hari ini. Tuhan memberi kesempatan, masih memberi kesempatan pada kami semua untuk beribadah, memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Terlebih kami boleh melakukan perjamuan kudus, persekutuan dengan Engkau, memutuskan setiap kami Tuhan, ampuni dosa kami, mensucikan hidup kami. Terima kasih atas firman Tuhan. Kami boleh berdiam diri, merenungkan Tuhan. Kami boleh ditenangkan oleh Tuhan dan fokus kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang ajaib Tuhan. Firman-Mu menyembuhkan setiap kami yang sakit. Firman-Mu memberikan hidup kami damai sejahtera. Setiap kami yang mengalami tidak ketenangan, Tuhan menenangkan kami. Dan setiap kami boleh percaya pada Engkau Tuhan. Engkau memberikan apa saja yang kami minta. Tuhan telah memberikan apa saja. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih, kemurahan dan anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Iya, silakan duduk sekalian. Pada saat malam ini kita akan merayakan jemaat kita yang berulang tahun bulan Juli. Saya minta yang bulan Juli ulang tahun bisa maju ke depan. Mbak Deborah bisa maju ke depan. Bapak Muhadi bisa maju ke depan. Mas Samuel bisa maju ke depan. Pak Hasan bisa maju ke depan. Pak Hasan itu tinggal Iya, Mas Gale juga ulang tahun, tapi ini izin.
Ya Bapak Ibu, kita akan merayakan teman-teman kita yang ulang tahun pada malam hari ini. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ya, kita mau tanya harapannya di ulang tahun ini, Pak Muhadi. Oh, mau ulang tahun yang keberapa dulu dan harapannya apa? Uang saya puji Tuhan sampai saat ini diberi kesempatan melakukan kegiatan di dalam Tuhan dalam usia 71 yang sekarang menginjak 72. Harapan saya untuk tahun mendatang juga diberi kesehatan yang lebih sempurna. Kalau waktu kemarin saya agak pasif di dalam Tuhan, mudah-mudahan berkat Tuhan untuk tahun ini ke depan Tuhan memberi kekuatan untuk kembali lagi di dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Tahun ini saya usia 39. Dan harapannya diberi umur panjang, kesehatan, makin tua, makin bijaksana. Apalagi? Mas Samuel. Terima kasih, umur saya 30 tahun. Harapan saya di tahun ini semakin fokus mengejar Tuhan dan berdiam diri, fokus mendengarkan apa kehendak Tuhan. Semoga di tahun ini saya lebih bahagia, panjang umur, sehat selalu. Keluarga saya terutama mama, istri, kakak, sepupu, keponakan dan sebagainya selalu dalam lindungan Tuhan. Jangan. Saya nanti tanggal 17 pas 70. Harapannya tetap sehat dan bahagia di rumah tangga saya. Terima kasih. Ya, kita akan bagi berdiri Bapak Ibu. Kita akan mendoakan sama-sama jemaat kita yang berulang tahun pada bulan ini. Saya minta Bu Kristi untuk mendoakannya. Mari kita akan berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Bapa. Saat ini hamba-Mu berdoa untuk jemaat kami yang berulang tahun di bulan Juli ini. Kiranya Engkau memberkati dengan berkat-berkat yang luar biasa, panjang umur, sehat, apapun yang menjadi Tuhan kerinduannya saat ini Engkau dengar, bahkan Engkau yang akan memberikan kesuksesan dalam apapun yang diperbuat. Engkau buat berhasil Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun. Happy birthday to you.
Puji Tuhan saudara, kita semua yakin percaya bahwa apapun yang kita telah kerjakan malam ini, kita telah menerima berkat dari Tuhan saudara. Saudara dan kita semua merasa diberkati, amin. Dengan pertamanya usia dari jemaat yang ada saat ini, kita juga bersuka cita saudara. Saya ingat satu pujian saudara yang menjadi rema. Ya, kita sedikit nyanyikan saudara ya. Kemana ku dapat pergi menjauhi rohmu, kemana ku dapat lari dari hadapanmu, bila aku terbang dengan sayap fajar dan tinggal di ujung laut. Firman-Mu juga menuntun aku Tuhan, dan tangan kasih-Mu menopang aku. Dimanapun kita berada, Tuhan juga ada, roh Tuhan ada saudara. Kita tidak akan pernah bisa lari daripada roh Tuhan. Bahkan Daud ini masuk Daud saya di ujung laut, di bawah, di dunia orang mati pun Tuhan ada. Kita tidak bisa lari. Ini yang membuat saya pribadi merasa bahwa apapun yang Tuhan berikan sampai begini itu hanya semata-mata karena kasih karena Tuhan, bukan karena kemampuan saya. Ya, semuanya hanya karena belas kasihan dan kemurahan dari Tuhan. Jiwa jalan, ayo kita rindu semua belajar mengejar yang namanya kerendahan hati supaya kita bisa mengenal Tuhan. Dan semakin hari semakin dekat, semakin dekat ya perangko saudara ya. Saudara-saudara, tiba saatnya kita akan berikan yang terbaik Tuhan. Saya undang pelayan-pelayan saya mempersiapkan, dan kita akan satu ujian berkat anak cucu. Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan kita menjadikan kaya, dan merendahkan dan meninggikan juga. Begitu besar kasih Allah pada kita. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan memiskinkan menjadikan kaya, merendahkan dan meninggikan juga. Cucunya pasti tidak akan menderita, karena menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bagi orang yang cucunya pasti tidak akan menderita, karena menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Terima kasih saudara atas sumbangsi saudara yang dia menjadi berkat bagi gereja tempat ini. Dan tiba saatnya pengumuman gereja sepanjang minggu ini, petugas mohon waktu dan berkat dipersilakan.
Ya, shalom, selamat malam saudara-saudara. Ya, di sini saya akan menyampaikan pengumuman gereja untuk sepekan ke depan. Yang pertama ada menara doa yang diadakan setiap hari Selasa jam 7 malam di gereja. Kemudian ada latihan pelayan Tuhan setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Untuk pelayan Tuhan mohon hadir semuanya. Kemudian ibadah Pondok Daud diadakan setiap hari Sabtu jam 7 malam di gereja. Untuk ibadah raya diadakan setiap hari Minggu jam 6 malam di gereja. Kemudian ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu jam 6:15 di Pastori. Kemudian ada ibadah padang komisi anak besok bertempat di Ngawi di Benteng Padubos. Dan untuk yang sudah mendaftar, yang besok akan ikut, mohon kumpul untuk persiapan keberangkatan jam 7 pagi di gereja. Mungkin demikian dari saya, tidak ada yang tambahan. Ya, terima kasih, demikian pengumuman sepekan depan. Tuhan Yesus memberkati. Kalau kami boleh bersekutu, beribadah pada saat malam hari ini, boleh memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan, ini semua karena Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu, penyertaan-Mu Tuhan pada malam hari ini. Kalau Engkau hadir tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami, menjamah setiap kami pada saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sungguh luar biasa, boleh memberkati kami, boleh menguatkan kami, boleh mengajari kami Tuhan. Terima kasih Kau memberkati hamba-Mu, dimanapun hamba-Mu berada dan melayani Engkau Tuhan. Engkau memberkati hikmat marifat Engkau curahkan buat hamba-Mu, memberkati rumah tangganya, memberkati usahanya, dan memberkati kemanapun hamba-Mu pergi dan melangkah, Tuhan senantiasa menyertai dan melindungi. Memberkati hamba-Mu yang melayani Engkau pada saat malam hari ini, baik singer, WL singer, pemain musik, Tuhan senantiasa memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga Engkau memberkati anak-anak-Mu yang hadir pada saat malam hari ini. Apapun yang dikerjakan, Tuhan senantiasa memberkati. Sawah ladang, peternakan, rumah tangganya, baik buah kandungannya, Tuhan senantiasa memberkati. Dan berkat terbaik Tuhan curah buat anak-anak pada saat malam hari ini. Tuhan, kalau sebentar kami akan berpisah, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tibakan Tuhan di rumah kami dengan selamat, tidak ada halangan suatu apapun.
Kami percaya penyertaan perlindungan-Mu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan kami naikkan kepadamu pada saat malam hari ini. Mari Bapak Ibu kita akan terimalah berkat damai sejahtera sukacita yang dari Bapa kami, lewat putranya yang tunggal Yesus Kristus dan pernyataan daripada Roh Kudus. Boleh memberkati kami malam hari ini, memberi kekuatan, kesehatan, melindungan, penyertaan memulai malam hari ini. Yesus Kristus sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus yang beriman dan yang Tuhan sama-sama katakan. Amin.